Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, yang paling utama dan yang harus selalu kita utamakan, marilah kita panjatkan puji kepada Allah yang Maha Tinggi, syukur kepada Allah yang Maha Ghafur. Tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita semua, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya yang mulia, sahabatnya yang setia, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan ini, kami kelas weekend semester 3 program studi manajemen Universitas Muhammadiyah Bandung akan membahas materi mengenai riba dengan anggota kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, Injan Junaidi Ramadan dengan NIM 200313033. Kemudian ada Efrina Aprilianis dengan NIM 200313006. Kemudian ada Lina Rafa Askia dengan NIM 200313326. Kemudian ada Uji Komalasari dengan NIM 200313009. Nah teman-teman, video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah Quran Hadis dengan dosen pengampu Dr. Syahril Ahmad. Hai teman-teman, di kehidupan pada zaman sekarang banyak masyarakat yang memiliki kebutuhan primer seperti rumah atau tempat tinggal. Tentu kita sepakat bahwa untuk memiliki rumah membutuhkan usaha dan dana dengan skala besar demi memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang diimpikan dan diinginkan. Salah satu cara memiliki rumah dengan bijak adalah dengan pembayaran secara kontan. Akan tetapi, banyak dari masyarakat demi memenuhi kebutuhan tempat tinggal ada juga dengan cara mengontrak rumah dan menabungkan dari hasil usaha atau kerja keras, kemudian membeli rumah dengan cara kontan. Akan tetapi, penghasilan tiap individu berbeda. Ada yang di atas rata-rata, ada pula yang pendapatannya di bawah rata-rata. Belum lagi biaya rumah tangga untuk mencukupi kebutuhan anak dan istri. Karena itu, usaha untuk memiliki rumah saat ini tidak hanya dilakukan secara tunai antara pembeli dan penjual, akan tetapi bisa juga dilakukan dengan cara pembiayaan. Karena permasalahan rumah dan tanah selalu mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Karena semakin banyaknya rumah-rumah yang dibangun dan membuat harga suatu bangunan menjadi tinggi, sehingga permasalahan tempat tinggal sudah menjadi hal wajar di masyarakat. Dengan pertumbuhan penduduk menjadi tuntutan setiap orang harus memiliki tempat tinggal baik perorangan maupun keluarga. Memiliki rumah dengan cara pembiayaan muncul dari program KPR, kredit pemilikan rumah, yang dilakukan lembaga keuangan, khususnya dunia perbankan dan juga non-perbankan. KPR merupakan salah satu program yang diluncurkan lembaga keuangan di Indonesia untuk memenuhi masyarakat memiliki rumah dengan sistem kredit atau cicilan, sehingga masyarakat bisa mendapatkan rumah sesuai keinginannya dalam jangka pendek ataupun panjang, sesuai dengan kemampuan cicilan yang diambil oleh perorangan tersebut. Dalam ajaran Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengingatkan kepada semua hambanya untuk menghindari daripada riba. Riba termasuk satu dari 7 perbuatan yang membinasakan. Orang-orang yang memakan riba hanya akan berdiri sebagaimana orang-orang yang kesurupan setan. Al-Quran telah memaklumkan perang antara para pemakan riba dengan Allah dan Rasul-Nya. Itu merupakan ancaman keras yang tidak ada duanya dibandingkan dengan maksiat lain. Karena siapa saja yang mencermati problematika di dunia yang klasik maupun modern, pasti akan mendapatkan kenyataan bahwa semua problematika tersebut ujungnya akan kembali kepada bentuk kemungkaran ini. Riba hukumnya haram atau dilarang dalam perbankan syariah. Jika riba dengan jumlah kecil ataupun besar, maka dianggap tetap hal yang aktivitas yang tidak boleh dilakukan, sebab sikap dan perbuatan tersebut bisa merugikan kita. Selain itu juga haram untuk semua kalangan masyarakat.
Riba jika dijalankan sendiri ataupun bekerja sama dengan yang terkait riba itu hal yang tetap diharapkan bagi umat muslim. Di Indonesia masih terjadi perselisihan akan ragunya bunga bank apakah termasuk dalam riba atau tidak. Tetapi perselisihan ini sudah disepakati oleh Islamic banker dan ahli fikih di kalangan dunia. Nah teman-teman, di video kali ini kita akan membahas apa itu riba menurut bahasa, istilah, dan ulama. Selanjutnya, apa saja sih dalil Al-Quran dan hadis mengenai riba? Dan apa aja jenis-jenis riba? Serta apa saja larangan mengenai riba. Selanjutnya ada contoh kasus tentang riba dan bagaimana cara menghindari riba. Selanjutnya ada bagaimana cara taubat bagi pemakan riba. Tujuan dari video kali ini untuk kita mengetahui pengertian tentang riba, mengetahui dalil Al-Quran dan hadis mengenai riba, mengetahui dan memahami jenis-jenis riba, mengetahui apa saja larangan mengenai riba, serta mengetahui contoh kasus tentang riba, mengetahui dan memahami cara menghindari riba, dan memahami cara taubat bagi pemakan riba. Pengertian riba menurut bahasa. Riba merupakan sebuah ketentuan nilai tambahan dengan melebihkan jumlah nominal pinjaman saat dilakukan pelunasan. Adapun besaran bunga tersebut mengacu pada suatu persentase tertentu yang dibebankan kepada peminjam. Riba secara bahasa bermakna ziyadah atau tambahan. Dalam pengertian lain secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Secara bahasa, riba memiliki makna yang sangat luas. Segala aktivitas yang mengandung tambahan atas apa yang telah Allah halalkan termasuk ke dalam kategori riba. Riba tidak hanya terjadi pada aktivitas jual beli saja. Segala bentuk kemaksiatan dan penyimpangan juga termasuk riba. Ketika kita melakukan gibah, mempermalukan, atau mengadu domba orang lain, maka sesungguhnya kita telah melakukan riba karena perbuatan tersebut. Selanjutnya ada pengertian riba menurut istilah. Menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, tetapi secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. Pandangan riba menurut ulama, pengertian senada disampaikan oleh jumhur ulama sepanjang sejarah Islam dari berbagai mazhabi fikih. Di antaranya ada Badr ad-Din al-Aini, pengarang Umdatul Qari Syarah Sahih Al-Bukhari. Prinsip utama dalam riba adalah penambahan. Menurut syariah, riba berarti penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis real. Selanjutnya ada Imam Syarazi dari mazhab Hanafi. Menurutnya, riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya iwad atau padanan yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut. Adapun dari Ragib al-Asfani, riba adalah penambahan atas harta pokok. Ada dari Imam An-Nawawi dari mazhab Syafi'i, salah satu bentuk riba yang dilarang Al-Quran dan As-Sunnah adalah penambahan atas harta pokok karena unsur waktu. Dalam dunia perbankan, hal tersebut dikenal dengan bunga kredit sesuai lama waktu pinjaman. Selanjutnya ada dari Qatadah. Riba jahiliyah adalah seorang yang menjual barangnya secara tempo hingga waktu tertentu. Apabila telah datang saat pembayaran dan si pembeli tidak mampu membayar, ia memberikan bayaran tambahan atas penangguhan. Ada dari Zaid bin Aslam, yang dimaksud dengan riba jahiliyah yang berimplikasi pelipat gandaan sejalan dengan waktu adalah seseorang yang memiliki utang atas miliknya. Pada saat jatuh tempo, ia berkata bayar sekarang atau tambah. Adapun dari Muzahid, mereka menjual dagangannya dengan tempo. Apabila telah jatuh tempo dan tidak mampu membayar, si pembeli memberikan tambahan atas tambahan waktu.
Ada dari Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Hanbali. Ketika Imam bin Ahmad ditanya tentang riba, ia menjawab, sesungguhnya riba itu adalah seseorang memiliki utang, maka dikatakan kepadanya apakah akan melunasi atau membayar lebih. Jikalau tidak melunasi, ia harus menambah dana dalam bentuk bunga pinjaman atas penambahan waktu yang diberikan. Nah, selanjutnya adalah dalil Al-Quran dan hadis mengenai riba. Riba dalam Islam adalah haram dan termasuk salah satu di antara dosa besar. Umat Islam dilarang mengambil riba apapun jenis dan banyaknya. Mengenai hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam firman-Nya, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Dalam kaitannya dengan pengertian al-batil dalam ayat tersebut, Ibnu Al-Arabi Al-Maliki dalam kitabnya Ahkam Al-Quran menjelaskan pengertian riba secara bahasa adalah tambahan. Namun yang dimaksud riba dalam ayat Al-Quran itu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariat. Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tahun 2009 menjelaskan bahwa barang siapa yang mengingkari keharaman riba berarti ia telah murtad atau keluar dari agama Islam. Ditambah lagi ancaman dosa besar. Dosa perbuatan riba lebih besar jika dibandingkan dengan dosa lain. Hal ini tergambar dalam hadis berikut, yang artinya jauhi 7 hal yang membinasakan. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, apakah itu? Beliau bersabda, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah tanpa hak, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh wanita beriman yang lari berzina. Hadis riwayat muttafaq alaih. Dosa riba terdiri dari 72 pintu. Dosa riba yang paling ringan adalah bagaikan seorang laki-laki yang menzinai ibu kandungnya. Hadis riwayat Tabrani. Sesungguhnya 1 dirham yang didapatkan seorang laki-laki dari hasil riba lebih besar dosanya di sisi Allah daripada berzina 36 kali. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Rasulullah SAW mengutuk orang yang makan harta riba, yang memberikan riba, penulis transaksi riba, dan kedua saksi riba. Mereka semuanya berdosa. Hadis riwayat Muslim. Yang dimaksud dengan transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil, seperti transaksi jual beli, gadai, sewa, atau bagi hasil proyek. Dalam transaksi sewa, si penyewa membayar upah sewa karena adanya manfaat sewa yang dinikmati, termasuk menurunnya nilai ekonomi suatu barang karena penggunaan si penyewa mobil misalnya. Sudah dipakai, nilai ekonomisnya pasti menurun jika dibandingkan dengan sebelumnya. Dalam hal jual beli, si pembeli membayar harga atas imbalan yang diterimanya. Demikian juga dalam proyek bagi hasil. Para peserta pengkongsian berhak mendapatkan keuntungan karena di samping menyertakan modal, juga turut serta menanggung kemungkinan risiko kerugian yang bisa saja muncul setiap saat. Nah, dalam transaksi simpan pinjam dana, secara konvensional, si pemberi pinjaman mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa adanya suatu penyeimbang yang diterima si peminjam, kecuali kesempatan dan faktor waktu yang berjalan selama proses peminjaman tersebut. Yang tidak adil di sini adalah si peminjam diwajibkan untuk selalu, tidak boleh tidak, harus mutlak dan pasti untung dalam setiap penggunaan kesempatan tersebut. Demikian juga dana itu tidak akan berkembang dengan sendirinya, hanya dengan faktor waktu semata tanpa ada faktor orang yang menjalankan dan mengusahakannya. Bahkan ketika orang tersebut mengusahakan bisa saja untung, bisa juga rugi.
jenis-jenis riba. Jenis riba yang pertama adalah riba fadli. Walaupun dalam Islam telah melarang riba atau bunga atas pinjaman dan memperbolehkan praktek perniagaan seperti jual beli, bukan berarti semua praktek perniagaan diperbolehkan. Dengan alasan bahwa Islam tidak hanya ingin menghilangkan unsur ketidakadilan secara intrinsik melekat dalam lembaga keuangan ribawi, namun juga segala bentuk ketidakjujuran ataupun ketidakadilan yang melekat pada transaksi bisnis. Nilai tambah yang diterima oleh salah satu pihak dalam perniagaan tanpa adanya nilai pembenar dinamakan dengan riba fadli. Riba fadli ini merupakan bentuk kedua dari riba yang telah digunakan dan selalu terjadi dalam transaksi antara penjual dan pembeli. Pengertian riba fadli ini dijelaskan oleh beberapa ulama seperti ulama Hanafiyah memberikan definisi fadli sebagai berikut. Riba fadli adalah tambahan denda dalam akad jual beli atau tukar menukar yang menggunakan ukuran syarat yaitu literan atau timbangan yang jenis barangnya sama. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah memberikan definisi riba sebagai berikut. Riba fadli yaitu adanya tambahan atas dua benda yang ditukarkannya termasuk di dalamnya riba qard atau utang. Larangan riba fadli tersebut memastikan adanya keadilan dan mengeliminasi semua bentuk dari pemanfaatan yang tidak adil melalui pertukaran dan menutup pintu dari belakang masuknya riba. Karena dikatakan dalam Islam bahwa siapapun yang melayani mereka yang tidak bermoral, maka dia juga berarti tidak bermoral. Alasan lain yang menyebabkan terjadinya riba fadli adalah fungsi bobotnya. Nilainya sebagai logam mulia yang juga sebagai nilai tukar menukar. Dalam hadis disebutkan 6 jenis barang yang termasuk kelompok ribawi, yaitu emas, perak, gandum, jagung, kurma, dan garam. Namun apabila dilihat dari ilat, maka yang termasuk kelompok riba ada 2 macam, yaitu yang pertama adalah kelompok barang-barang yang biasa ditakar atau makilat, dan kemudian ada kelompok barang-barang yang bisa ditimbang atau mauzunat. Nah, dilihat dari segi jenisnya, barang-barang yang termasuk kelompok ribawi ada 2 macam. Kelompok yang pertama adalah kelompok mata uang atau nukun, yaitu emas dan perak. Sedangkan kelompok yang kedua adalah kelompok makanan, yaitu gandum, jagung, kurma, dan garam. Nah teman-teman, pelarangan riba fadli ini dimaksudkan untuk memastikan prinsip keadilan, menghilangkan segala bentuk eksploitasi yang timbul melalui pertukaran yang fair dan menutup segala kemungkinan munculnya riba. Manusia mempunyai kecenderungan untuk dieksploitasi dan ditipu melalui berbagai macam cara. Untuk itulah Rasulullah SAW telah memberikan peringatan bahwasanya kaum muslimin bisa terjerumus dalam jurang riba melalui 70 banyak cara. Rasulullah SAW telah mengindikasikan bahwa riba fadli bisa terjadi setidaknya melalui 4 cara. Pertama, riba fadli muncul karena adanya unsur eksploitasi dalam perniagaan, di mana perniagaan itu sendiri sebenarnya diperbolehkan. Beliau juga menyamakan riba dengan praktek penipuan yang dilakukan terhadap orang yang memasuki pasar tanpa memiliki informasi yang utuh tentang kondisi pasar atau proses untuk menaikkan harga dengan menciptakan permintaan palsu atas bantuan agen atau pihak ketiga. Analoginya, pihak tertentu mungkin akan mendapatkan nilai tambah melalui eksploitasi ataupun penipuan, dan nilai tambah ini merupakan riba fadli. Nah teman-teman, jenis riba yang kedua yaitu riba qard. Pada jenis riba ini, riba adalah tambahan nilai yang dihasilkan akibat dilakukannya pengembalian pokok utang dengan beberapa persyaratan dari pemberi utang. Atau dalam kata lain, riba ini yaitu dari akibat praktek utang piutang yang disyaratkan adanya tambahan pada pengembalian dengan konsekuensi waktu. Singkatnya, riba ini terjadi apabila pemberi utang mengambil kelebihan dari penerima utang. Contoh riba di kehidupan sehari-hari yaitu pemberian utang senilai 100 juta oleh rentenir namun disertai bunga 20% dalam waktu 6 bulan. Jenis riba yang ketiga adalah riba yad.
Riba yad adalah jual beli atau pertukaran yang disertai penundaan serah terima kedua barang yang ditukarkan atau penundaan terhadap penerimaan salah satu barang. Misalnya, jual beli emas, perak, dan bahan pangan yang penyerahan barangnya ditunda sampai harga emas naik atau turun. Jenis riba selanjutnya ada riba nasi'ah. Riba nasi'ah adalah tukar-menukar dua barang yang sejenis maupun tidak sejenis atau jual beli yang pembayarannya disyaratkan lebih oleh penjual dengan dilambatkan. Misalnya membeli hewan, namun pembayarannya diberi jarak waktu yang tidak menentu. Padahal hewan itu harus diberi makan oleh si penjual setiap hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Samurah bin Jundub, sesungguhnya Nabi telah melarang jual beli binatang yang pembayarannya diakhirkan. Hadis riwayat 5 ahli hadis. Selanjutnya larangan riba. Yang pertama dilihat dari definisi. Jika ditelisik secara bahasa saja, kata riba memiliki arti ziyadah, yaitu tambahan. Jadi sesuatu mengalami riba, mengalami pertambahan. Dalam buku Kiat-Kiat Syafi'i, Hindari Riba karya Ustadz Ahmad Sarwat, dijelaskan Imam Syafi'i mendefinisikan riba sebagai akad atas pergantian yang dikhususkan yang tidak diketahui kesetaraan dalam pandangan syariah, baik pada saat akad atau dengan penundaan salah satu atau kedua harta yang ditukarkannya. Tentu saja hal ini merugikan. Yang kedua, dosa besar. Riba juga termasuk ke dalam 7 dosa besar, yang mana disetarakan dengan syirik kepada Allah, sihir, membunuh nyawa yang diharamkan kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari peperangan, dan menuduh zina. Yang ketiga, ada tindakan yang diperangi. Riba merupakan salah satu tindakan yang diperangi Allah. Tidak ada dosa yang lebih sadis diperingatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran kecuali dosa memakan harta riba. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumumkan perang kepada para pelakunya. Yang keempat, ada riba dilaknat. Fakta lainnya soal riba, Nabi Muhammad SAW pun melaknat orang yang berlaku riba. Bukan hanya pemakan riba saja, tapi juga termasuk orang yang memberi, yang mencatat, dan 2 saksinya. Yang kelima, ada penghalal riba disebut kafir. Selanjutnya, orang yang menghalalkan riba disebut sebagai kafir. Maka wajib hukumnya bagi seorang muslim mengetahui bahwa riba itu adalah haram. Dan bila seorang muslim itu berkeyakinan bahwa praktik riba itu halal, maka dia telah menjadi kafir atas keyakinan itu. Untuk itu, wajib bagi umat muslim lainnya dengan muslim yang semacam itu harus memberikan informasi, memberikan pelajaran, memberikan nasihat, dan juga pengarahan sebaik-baiknya, agar pemahamannya yang keliru tersebut dapat diluruskan kembali. Selanjutnya, pelaku riba fasik. Adapun orang yang menjalankan riba disebut fasik. Jika seorang muslim masih meyakini bahwa riba itu haram, namun masih menjalankan tanpa ada alasan syariat yang masuk akal, maka statusnya bukan lagi kafir melainkan fasik. Sedangkan seorang muslim yang masih menjalankan riba kepada tekanan tertentu, keterpaksaan, dan juga uzur yang lainnya, sementara dia masih berkeyakinan bahwa riba itu haram, maka ia akan dihisab secara adil di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa saja dia dibebaskan dari tuntutan dosa karena kemurahan Allah, namun bisa juga dia disiksa karena keadilan Allah. Semua akan kembali kepada alasan dan latar belakang kepada seseorang menjalankan dosa riba. Maka, jika paling aman adalah meninggalkan riba itu dengan sepenuhnya apapun resikonya di dunia. Selanjutnya, pelaku riba jalankan 5 dosa. Fakta lainnya soal riba adalah menjalankan riba sama saja menjalankan 5 dosa sekaligus. As-Sarajhi berkata bahwa seorang yang memakan riba akan mendapatkan 5 dosa atau hukuman sekaligus, yaitu at-takabut yang artinya kesurupan setan, al-mahku dimusnahkan Allah, al-harbu diperangi Allah, al-kufru dianggap kufur, dan al-khuludu finnaar kekal di dalam neraka. Selanjutnya, konsekuensi dosa. Fakta selanjutnya soal riba pun semakin mengerikan, yaitu seperti dosa menikahi ibu sendiri. Saking dahsyatnya bahaya riba itu. Selanjutnya,
contoh kasus riba. Yang pertama, contoh riba dain. Terdapat bunga bank. Bunga bank merupakan terjemahan dari kata interest yang berarti tanggungan pinjaman uang atau persentase dari uang yang dipinjamkan. Bunga bank juga dapat didefinisikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank dengan prinsip konvensional kepada nasabah yang melakukan transaksi simpan atau pinjam kepada bank. Ada berbagai jenis bunga bank, misalnya bunga deposito, bunga tabungan, giro, dan lainnya. Mayoritas ulama menetapkan bahwa bunga bank hukumnya adalah haram, artinya dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dasar dari Al-Quran, Al-Hadis, serta hasil penafsiran dari fuqaha, yang artinya ulama yang ahli dalam bidang fikih. Yang selanjutnya ada pegadaian. Gadai dalam bahasa Arab disebut dengan ar-rahn, artinya secara bahasa adalah at-subut wad-dawa'am, yang bermakna tetap dan langgeng. Rahn juga secara bahasa bisa bermakna al-habs, yaitu tertahan. Sedangkan menurut istilah syar'i yang akan kita uraikan saat ini, ar-rahn bermakna menjadi harta sebagai jaminan utang atau pinjaman agar bisa dibayar dengan sebagian atau seharga harta tersebut ketika gagal melunasi utang tadi. Secara syariat, gadai dibolehkan dalam keadaan normal, tetapi jika terjadi saat ini, banyak mengalami modifikasi serta modernisasi yang akhirnya menjadi praktik ribawi. Hal ini terjadi karena pihak pegadaian yang menerima gadai, baik badan atau pribadi, akan memanfaatkan barang gadai dan mengambil keuntungan atas barang gadai tersebut. Selanjutnya, jual beli kredit. Praktik semacam ini dalam ilmu fikih disebut dengan hawalah, yaitu memindahkan piutang kepada pihak ketiga dengan ketentuan tertentu. Pada dasarnya, akad hawalah dibenarkan dalam syariat. Akan tetapi, permasalahannya menjadi lain tatkala hawalah digabungkan dengan akad jual beli dalam satu transaksi. Inilah yang akhirnya mengakibatkan transaksi ini mengandung praktik riba. Selanjutnya, kartu kredit. Jika Anda mengalami keterlambatan dalam melakukan pembayaran tagihan kartu kredit, maka Anda akan mendapatkan penalti atau denda. Penalti atau denda ini termasuk praktik riba. Selain itu, ketika Anda sudah menyetujui persyaratan penerbitan kartu kredit seperti ini, berarti Anda juga telah berdosa. Yang kedua ada contoh riba baqi. Yang pertama ada murabahah emas. Murabahah emas adalah salah satu bentuk jual beli emas dengan cara tidak tunai. Misalnya, seseorang datang ke salah satu bank syariah bermaksud membeli emas batangan seberat 10 dengan membayar DP di sini, jelas bahwa transaksi tidak tunai. Walaupun DSN, Dewan Syariat Nasional, membolehkan hal ini, tetapi menurut analisa Dr. Erwandi Tarmizi, MA, pada bukunya Halal Haram Muamalah Kontemporer, hal ini mengandung riba dengan dalil-dalil yang lebih kuat. Yang kedua ada cek. Cek agar tidak terjadi riba harus memenuhi dua syarat berikut. Yang pertama, nilainya harus sama, maka tidak boleh mencairkan cek senilai 1 juta rupiah menjadi uang tunai Rp990.000. Yang kedua, serah terima harus tunai, yaitu proses penyerahan cek penerimaan uang harus berlangsung tunai dalam satu majelis dan tidak boleh cek diserahkan saat ini, kemudian uang diterima esok hari. Jika salah satu dari persyaratan di atas tidak dipenuhi, maka transaksinya tersebut termasuk riba baqi. Yang selanjutnya, cara menghindari riba. Riba adalah perbuatan wajib untuk Anda hindari pada kehidupan sehari-hari, khususnya bagi seorang umat muslim. Berikut ini beberapa tips yang akan membantu Anda dalam mencegah riba. Yang pertama, memahami bahaya dari perbuatan riba. Di dalam Al-Quran, yaitu pada surat An-Nisa ayat 161, telah dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ganjaran berupa siksaan yang pedih kepada orang-orang pemakan hasil riba, karena uang tersebut diperoleh dengan cara tidak baik. Memindahkan tabungan ke bank syariah. Mengalihkan tabungan maupun kredit Anda ke bank syariah yang telah memperoleh fatwa Dewan Syariah Nasional dapat menjadi salah satu cara menghindari riba. Pasalnya, dengan adanya peraturan sesuai syariat Islam,
maka sedikit kemungkinan akan terjadi riba. Yang selanjutnya, selalu bersyukur. Umumnya penyebab terjadinya riba adalah kurangnya rasa bersyukur atas apa yang telah dimiliki. Padahal dengan menerapkan sifat selalu bersyukur akan menghindari Anda terhadap keinginan hidup mewah dan konsumtif lewat berhutang atau riba. Selanjutnya, cara taubat pemakan riba. Yang pertama, taubat dari riba. Agar mudah mendapatkan pertolongan Allah, harus mengakui bahwa berutang dengan cara riba adalah dosa. Bahkan pelakunya atau nasabah utang riba terkena laknat. Kalau demikian, yang pertama dilakukan adalah bertaubat. Taubat yang sungguh-sungguh adalah bertekad tidak ingin meminjam uang dengan cara riba lagi. Allah Ta'ala memerintahkan untuk melakukan taubat yang tulus. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubatan yang semurni-murninya. Quran Surat At-Tahrim ayat 8. Huzaifah pernah berkata, cukup seorang dikatakan berdusta ketika ia mengucapkan, aku beristighfar pada Allah, aku memohon ampun pada Allah, lantas ia mengulangi dosa tersebut lagi. Jami'ul Ulum wal Hikam 2411. Selanjutnya, Ibnu Rajam Al-Hambali berkata, terlarang seseorang mengucapkan aku bertaubat kepada Allah, lantas ia mengulangi dosa tersebut kembali. Karena taubat nasuha atau taubat yang sejujurnya berarti seseorang tidak mengulangi dosa tersebut selamanya. Jika ia mengulanginya, maka perkataannya tadi, aku telah bertaubat, hanyalah kedustaan. Namun, menurut mayoritas ulama berpendapat bahwa sah-sah saja seseorang mengatakan aku telah bertaubat, lalu ia bertekad tidak akan melakukan maksiat itu lagi. Kalau ia mengatakan aku tidak akan mengulangi dosa tersebut lagi, maka itulah yang ia tekadkan saat itu. Yang terpenting adalah tekad tidak akan berhutang dengan cara riba lagi. Yang kedua, perbanyak istighfar karena memohon ampun pada Allah itulah yang akan memudahkan rezeki. Terdapat sebuah atsar dari Hasan Al-Basri rahimahullah yang menunjukkan bagaimana faedah istighfar yang luar biasa. Sesungguhnya seseorang pernah mengadukan kepada Al-Hasan tentang musim panceklik yang terjadi. Lalu Al-Hasan menasihatkan beristighfarlah kepada Allah. Kemudian orang lain mengadu lagi kepada beliau tentang kemiskinannya. Lalu Al-Hasan menasihatkan beristighfarlah kepada Allah. Kemudian orang lain mengadu lagi kepada beliau tentang kekeringan pada lahan kebunnya. Lalu Al-Hasan menasihatkan beristighfarlah kepada Allah. Kemudian orang lain mengadu lagi kepada beliau karena sampai waktu itu belum memiliki anak. Lalu Al-Hasan menasihatkan beristighfarlah kepada Allah. Kemudian setelah itu Al-Hasan Al-Basri membacakan surat Nuh ayat 10-12 yang artinya, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Riwayat ini disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari 1198. Jadi istighfar adalah pembuka pintu rezeki dan pembuka jalan agar terlepas dari utang yang memberatkan. Selanjutnya, jual aset tanah, rumah, atau kendaraan. Sebagian orang sebenarnya punya aset yang berharga dan itu bisa digunakan untuk melunasi hutang riba ratusan juta. Namun karena saking hasratnya tetap harus memiliki harta, jadi utang tersebut terus ditahan. Padahal jika tanah, rumah, atau kendaraan sebagai aset yang ia miliki dijual, maka akan lunas semua utangnya. Ingatlah, orang yang serius untuk melunasi utangnya akan ditolong oleh Allah. Sebaliknya, yang enggan melunasi padahal punya aset dan mampu melunasi, tentu akan jauh dari pertolongan Allah. Dulu, Maimunah ingin berutang. Lalu, di antara kerabatnya ada yang mengatakan, jangan kamu lakukan itu. Sebagian kerabatnya ini mengingkari perbuatan Maimunah tersebut. Lalu Maimunah mengatakan, iya, sesungguhnya aku mendengar Nabi dan Khalilku Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang muslim memiliki utang dan Allah mengetahui bahwa dia berniat ingin melunasi utang tersebut, maka Allah akan memudahkannya untuk melunasi utang tersebut di dunia. Hadis riwayat Ibnu Majah
nomor 2399 dan An-Nasai nomor 4686. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih kecuali lafaz fid dunya. Juga terdapat hadis dari Abdullah bin Ja'far, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah akan bersama memberi pertolongan pada orang yang berutang yang ingin melunasi utangnya sampai dia melunasi utang tersebut selama utang tersebut bukanlah sesuatu yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2400. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Jadi, orang yang serius melunasi utangnya akan ditolong oleh Allah. Yang selanjutnya, kita harus lebih giat lagi untuk bekerja. Dengan makin giat bekerja dan terus memperhatikan nafkah keluarga, maka Allah akan memberikan ganti dan memberikan jalan keluar. Dari Abu Hurairah, dia berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika hamba berada di setiap pagi, ada dua malaikat yang turun dan berdoa, ya Allah, berikanlah ganti pada yang gemar berinfak, rajin memberikan nafkah pada keluarganya. Malaikat yang lain berdoa, ya Allah, berikanlah kebangkrutan bagi yang enggan bersedekah memberi nafkah. Hadis riwayat Bukhari nomor 1442 dan Muslim nomor 1010. Selanjutnya, bersikap lebih amanat. Semakin kita amanat, maka semakin orang akan menaruh kepercayaan kepada kita. Semakin tidak amanat, maka kita sendiri yang akan mendapat kesusahan. Itu realita yang terjadi di tengah-tengah kita. Kalau dalam masalah utang, kita bersikap amanat dalam mengembalikannya, maka tentu orang akan terus menaruh rasa percaya dan bisa saja tidak dikenakan riba saat peminjaman. Sifat amanah dalam berhutang sudah barang tentu wajib dimiliki. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tunaikanlah amanat kepada orang yang menitipkan amanat padamu. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3535 dan At-Tirmizi nomor 1624, hasan sahih. Selanjutnya, bersikap hidup lebih sederhana dan qanaah. Dengan bersikap hidup sederhana, kalau terlilit utang, maka akan mengurangi pengeluaran dan akhirnya lebih diprioritaskan pada pelunasan utang. Sifat qanaah yaitu merasa cukup dan benar-benar bersyukur dengan rezeki yang Allah beri. Sungguh akan mendatangkan kewajiban. Dari Abdullah bin Amir bin Al-As, Rasulullah SAW bersabda, sungguh beruntung orang yang diberi petunjuk dalam Islam, diberi rezeki yang cukup dan qanaah dengan rezeki tersebut. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4138. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Selanjutnya, perbanyak doa yang dicontohkan Rasulullah. Ada dua doa yang bisa membantu agar terlepas dari sulitnya utang. Doa agar tidak terlilit utang, yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan sulitnya utang. Hadis riwayat Bukhari nomor 2397 dan Muslim nomor 589. Dan satu lagi, doa agar lepas dari utang sepenuh gunung. Dari Ali, ada seorang budak mukatab yang berjanji pada tuannya ingin memerdekakan diri dengan syarat melunasi pembayaran tertentu. Yang menentanginya, ia berkata, aku tidak mampu melunasi untuk memerdekakan diriku. Ali pun berkata, maukah aku beritahukan padamu beberapa kalimat yang Rasulullah SAW telah mengajarkan padaku, yaitu seandainya engkau memiliki utang sepenuh gunung, maka Allah akan memudahkannya untuk melunasinya. Ucapkanlah doa yang artinya, ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung pada selainmu. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3563, hasan menurut At-Tirmizi. Selanjutnya, kita bisa meminjam uang pada orang lain untuk melunasi utang riba. Dalam Liqa Al-Bab Al-Maftuh 19412, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, setiap orang wajib berlepas diri dari riba sesuai dengan kemampuannya, karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah melaknat pemakan riba atau rentenir dan orang yang menyerahkan riba atau nasabah. Boleh jadi dia meminta pinjaman utang dari saudara atau kerabatnya untuk melunasi utang bank tersebut agar gugur darinya riba. Yang terpenting adalah dia harus tetap merencanakan hal ini. Jika tidak mungkin, maka dia berusaha meminta pada bank agar jangan ada lagi tambahan riba. Akan tetapi setahu kami, bank tidak mungkin menyetujui hal ini.
Nah teman-teman, dari pembahasan tadi kita bisa menyimpulkan bahwa riba merupakan hal yang diharamkan atau dilarang keras dalam agama Islam. Karena riba sangat merugikan bagi orang yang berhutang, sedangkan yang menghutangi akan semakin kaya dan menginjak-injak orang yang miskin. Dari riba tersebut tidak memakai konsep etika atau moralitas. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan transaksi yang mengandung unsur ribawi. Hal ini disebabkan karena hal tersebut menzalimi orang lain dan adanya unsur ketidakadilan. Islam mengharamkan riba selain telah tercantum secara tegas di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279 yang merupakan ayat terakhir tentang pengharaman riba, juga mengandung unsur eksploitasi. Dalam surat Al-Baqarah disebutkan tidak boleh menganiaya dan tidak boleh pula dianiaya. Maksudnya adalah tidak boleh melipat gandakan uang yang telah dihutangkan, juga karena dalam kegiatannya cenderung merugikan orang lain. Riba berarti menetapkan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Riba sendiri menurut bahasa bermakna ziyadah yang berarti tambahan, sedangkan menurut istilah riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Nah, macam-macam riba terdiri dari riba yad, riba jahiliyah, riba qardi, riba fadli, dan riba nasi'ah. Nah teman-teman, itu dia penjelasan mengenai riba. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya Ijan Dunadi Ramadan, terima kasih telah menonton video ini. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.